Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Risa Nur Analia Ningsih dengan NIM 112301700000013 dari kelas 6A, jurusan Pendidikan Matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan membagikan video tutorial cara menyelesaikan turunan fungsi logaritma dan eksponensial menggunakan GeoGebra dan juga menggunakan Desmos. Langsung saja kita ke video tutorialnya. Oke, baik. Di sini pertama-tama kita menggunakan GeoGebra terlebih dahulu, baru nanti disusul dengan menggunakan Desmos. Nah, kita langsung buka aja. Di sini kita buka GeoGebra Classic. Nah, kalau sudah terbuka, tampilannya seperti ini. Nah, di sini pertama-tama teman-teman itu pastikan sudah mempunyai akun. Jadi nanti teman-teman tinggal sign in. Nah, di sini kalau sudah punya akun, di sini tertulis ya bahwa di sini ada akun milik kita. Di sini ada Risa Nur Analia Ningsih. Jadi dipastikan teman-teman memiliki akun terlebih dahulu agar nanti bisa menyimpan hasil pekerjaannya. Nah, langsung aja kita ke bagaimana penyelesaian turunan fungsi logaritma dan juga eksponensial menggunakan GeoGebra ya. Di sini ada soal yang pertama. Soalnya itu adalah fx sama dengan 1/2e pangkat 2x dikurangi 3x kuadrat. Kita bisa langsung tulis di sini fx sama dengan 1/2e pangkat 2x dikurangi 3x kuadrat. Nah, ini adalah grafik dari fx-nya. Kemudian kita akan mencari turunannya. Berarti kita tinggal enter, lalu kemudian kita misalkan f aksen x-nya itu dengan suatu fungsi. Misalnya fungsi g. Gx sama dengan f aksen x. Nah, kemudian akan tampil seperti ini ya. Ini adalah tampilan hasil turunan secara verbalnya, yaitu 1/2e pangkat negatif 3x kuadrat ditambah 2x dikali negatif 6x ditambah 2. Ini adalah secara verbalnya. Kemudian yang merah, grafik yang merah adalah grafik hasil turunannya, atau f aksen x-nya itu grafiknya berupa seperti ini. Kalau yang hijau itu adalah grafik dari fx-nya. Kemudian kita akan mencari apakah turunan yang sudah tertulis ini ada dalam bentuk yang paling sederhana. Kita bisa cek, misalkan kita dengan satu fungsi hx simplify dari gx. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan gx, ataupun kalau misalnya menggunakan f aksen x juga boleh tertulisnya, karena sebenarnya sama aja. Nah, barulah di sini ternyata sudah dalam bentuk yang paling sederhana ya teman-teman. Di sini jawabannya itu hasil turunannya adalah negatif e pangkat negatif 3x kuadrat dikurangi 2x lalu dikali 3x dikurangi 1. Ini adalah jawabannya. Kemudian kalau teman-teman di sini menginginkan untuk menulis nama, itu bisa. Di sini tinggal kita kasih teks, lalu klik di mana aja, lalu di sini tulis misalnya Risa Nur Analia Ningsih 6A soal nomor 1. Nah, lalu di sini ada ya namanya. Kemudian kalau misalnya ingin memasukkan gambar, itu juga bisa. Klik image. Tadi pertama-tama kita klik dulu yang ada ABC-nya. Yang ada ABC-nya, kemudian kita klik image. Image, lalu browse, lalu cari di mana letak soal yang akan teman-teman itu gunakan. Misalkan yang ini ya tadi soalnya. Nah, di sini sudah ya. Kemudian, jika sudah, di sini kita bisa save. Nah, save-nya itu, misalkan di sini save online, lalu kita tulis soal nomor 1, jawaban. Save, lalu kita akan menyimpannya ke dalam format GeoGebra, itu juga bisa. Jadi, kita bisa klik save to your computer, yang klik titik 3 dulu, tiga garis ini, lalu kemudian save to your computer. Lalu kita tinggal mau save-nya itu disimpan di mana? Misalkan di unduhan. Soal nomor 1 jawaban di sini misalnya Risa. Nah, kemudian kita tinggal simpan. Oke, selesai. Soal nomor 1. Kemudian kita akan menyelesaikan soal yang lain. Klik new, lalu kita akan ke soal yang lain. Di sini ada soal, tadi kan bentuknya itu fungsi eksponensial, maaf. Kalau sekarang kita akan menggunakan soal bentuknya itu fungsi logaritma. Di sini kita tulis aja fx sama dengan ln 3x kuadrat ditambah 1. Nah, ini adalah grafik fx-nya. Kemudian, kita akan mencari turunannya seperti tadi. Kita misalkan dengan suatu fungsi, misalnya gx sama dengan f aksen x. Nah, kemudian kita enter.
Nah, yang biru, grafik yang biru ini adalah grafik fx-nya, lalu yang oranye atau yang oranye itu adalah grafik hasil turunannya, hasil dari f aksen x itu grafiknya yang oranye. Lalu kita akan cek apakah jawaban yang 6 dikali x per 3x kuadrat ditambah 1 ini udah dalam bentuk yang sederhana. Kita sama seperti tadi, misalnya hx simplify dari gx. Nah, gx. Nah, ini ternyata udah dalam bentuk yang sederhana, berarti ini adalah jawabannya. Kemudian kita tinggal save lagi aja, sama seperti tadi, save your online, lalu soal nomor 2, jawaban. Kita save, lalu kita simpan ke dalam format GGB-nya. Di sini save to your computer, kemudian kita cari mau disimpan di mana foldernya. Di sini tulis Risa. Oke, GeoGebra file. Simpan, lalu itu soal nomor 2. Kemudian kita akan menyelesaikan soal nomor ketiga ya, menggunakan GeoGebra. Derajat keasaman atau pH 1 larutan dinyatakan dengan rumus pH sama dengan negatif log H pangkat plus. Ini tuh H pangkat plus itu maksudnya konsentrasi ion hidrogennya. Nah, diketahui suatu fungsinya itu adalah 2E pangkat negatif 0,3 T. Dengan T itu menyatakan waktu dalam menit dan tentukan laju perubahan derajat kesamaan terhadap waktu. Ini kita bisa new lagi. Nah, berarti kita tulis di sini kita bisa menjawabnya yang pertama, tadi bisa tulis aja. Di sini fungsinya itu tadi pH ya. pH T sama dengan negatif log 2 E pangkat negatif 0,3 T. Nah, ini adalah grafik fungsinya. Lalu kita akan mencari turunannya gitu ya. Turunannya itu misalkan dengan HT sama dengan pH aksen T. Kemudian kita enter. Nah, yang hijau ini adalah grafik turunannya. Lalu yang oranye itu adalah grafik fungsinya atau fx-nya kalau tadi. Kalau ini kan pht yang tadi kita misalkan. Yang ini adalah secara verbalnya 3/10 per ln 10. Kita mau cari udah dalam bentuk yang sederhana atau belum? Sama seperti tadi, misalkan G, T sama dengan simplify HT. Nah, seperti ini. Ini udah dalam bentuk sederhana katanya. Nah, ini adalah udah bentuk yang sederhana, tapi kalau misalnya kita ingin mencari dalam bentuk desimalnya itu berapa, berarti kita tinggal lanjut lagi nih. Lanjut lagi, misalkan A sama dengan 3/10 itu kan 0,3 ya, teman-teman. Jadi kita bisa tulis 0,3 per ln 10. Nah, jadi hasilnya itu sekitar 0,13. Ini adalah penyelesaian soal yang ketiga menggunakan GeoGebra. Tinggal kita save lagi, save online, lalu soal nomor 3, kemudian kita save to your computer. Nah, di sini tertulis Risa. Soal nomor 3, jawaban. Oke, kita save. Kita selesai menggunakan GeoGebra. Selanjutnya kita akan menggunakan Desmos. Kita bisa yang pertama buka Desmos. Nah, sama seperti tadi, teman-teman harus udah mempunyai akun terlebih dahulu ya. Di sini kalau sudah mempunyai akun, di sini terlihat ada Risa Nur Analianingsih. Jadi tinggal kita lanjutkan pekerjaannya. Jadi dipastikan sudah memiliki akun terlebih dahulu. Di sini buka kalkulator grafik. Oke, di sini teman-teman lanjut, kita akan menyelesaikan soal menggunakan Desmos. Nah, yang soal pertama, tentukan turunan dari fx sama dengan ln 3x kuadrat ditambah 1. Kita bisa langsung aja tulis. Sebelum itu kita masukin dulu aja gambarnya, gambar soalnya. Kita bisa masukkan gambar yang ada tanda plusnya, kemudian gambar, lalu kita masukkan soalnya. Ya, kalau sudah masuk, klik yang biru-biru ini, kemudian geser. Nah, kalau sudah kita bisa taruh situ. Kemudian, setelah itu kita bisa tulis fx-nya. Fx sama dengan ln 3x kuadrat ditambah 1. Yang biru adalah grafik fungsi fx-nya. Kemudian kita akan mencari f aksen x. Misalkan dengan gx sama dengan f aksen x. Nah, yang hijau adalah grafik dari hasil turunan dari fx-nya. Nah, di sini ada perbedaan teman-teman dari GeoGebra dan juga Desmos. Kalau di GeoGebra tadi, kan tertulisnya secara verbal bahwa hasil turunannya itu sekian. Ada tertulis di bawah ketika kita enter. Tapi kalau di Desmos itu tidak terlihat. Jadi, di Desmos itu hanya berupa grafiknya aja, hanya berupa visualnya aja. Beda kalau di GeoGebra tadi kan tertulis gitu. Itu adalah sebagai bentuk kekurangan dari Desmos itu sendiri. Nah, selanjutnya kita bisa simpan. Dengan klik simpan, lalu tulis Risa misalnya soal nomor 1 Desmos. Klik simpan.
Kemudian kalau misalnya kita di Desmos tadi kan, di GeoGebra tadi, maaf, di GeoGebra tadi kita bisa save dalam bentuk GGB, tapi kalau di Desmos itu hanya dalam bentuk link aja. Di sini bagikan snapshot, lalu salin. Nah, di sini dia. Kalau di Desmos itu adalah soal nomor 1 ya teman-teman. Nah, kemudian kita ke soal yang nomor 2. Nah, di sini kita bisa klik lagi Desmos. Kemudian kemudian kita tulis fungsinya NT sama dengan 100 E pangkat 0,3 T. Nah, ini adalah fungsinya ya. Fungsi itu dinyatakan dalam M. Nah, di sini itu kan terlihat agak jauh ya. Jadi kita bisa geser aja di sini. Lalu kita akan mencari turunannya. Akan mencari turunannya misalnya dengan P, T sama dengan N aksen T. Nah, yang biru adalah grafik hasil turunannya. Kemudian, kita yang diminta itu adalah tentukan laju pertumbuhan bakteri pada saat T-nya itu sama dengan 5 menit. Jadi, kita bisa substitusikan 5-nya itu ke dalam fungsi T, ke dalam T-nya, variabel T. Jadi, T, 5, enter. Nah, ini adalah hasilnya, yaitu sekitar 134,45. Kemudian, sama seperti tadi, kita bisa save, lalu tulis Risa soal nomor 2 Desmos. Simpan, lalu nanti tinggal klik bagikan link ya teman-teman. Selanjutnya kita menyelesaikan soal yang ketiga. Oke, kita bisa langsung tulis. Di sini soalnya itu adalah jumlah penduduk suatu kota mengikuti model pertumbuhan eksponensial dengan fungsinya itu PT sama dengan 50.000 E pangkat 0,03 T. Kita bisa tulis PT sama dengan 50.000 E pangkat 0,03 T. Dan kita enter. Di sini belum terlihat ya teman-teman grafiknya. Lalu kita bisa zoom out aja. Ada di sebelah mana gitu. Nah, ternyata di sini. Kemudian kita akan mencari turunannya. Kita misalkan dengan HT sama dengan P aksen T-nya itu T kecil. Lalu yang biru itu adalah grafik hasil turunannya. Yang diminta adalah tentukan laju pertumbuhan penduduk pada saat T-nya itu sama dengan 5 tahun. Jadi kita bisa tulis H5 sama dengan berapa, kemudian kita enter. Ternyata hasilnya itu adalah 1742,75. Itu adalah jawaban dari laju pertumbuhan penduduk pada saat T-nya itu 5 tahun. Nah, seperti itu teman-teman. Demikian video tutorial yang bisa saya bagikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.